dan teknologi. Teknologi adalah sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kenyamanan hidup bagi manusia. Merujuk pada penerapan pengetahuan untuk mengubah, meningkatkan produk atau proses yang ada. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, telepon, mobil, sepeda, internet, komputer, pisau, dan lain-lain. Pengertian analog. Analog adalah sebutan sebuah sinyal yang memiliki bentuk, gelombang, dan cara kerja yang berkelanjutan. Sinyal analog ini membawakan informasi data, yaitu dengan mengubah karakteristik gelombang. Umumnya, gelombang yang terdapat dalam sinyal analog memiliki 3 gelombang sinus dengan 3 variabel dasar. 1. Frekuensi, banyaknya jumlah gelombang dari sinyal analog. 2. Amplitude, ukuran tinggi rendahnya tegangan sinyal analog. 3. Fase, besaran sudut sebuah sinyal analog dalam waktu-waktu tertentu. Pengertian digital. Digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on. Digital berasal dari kata digitus dalam bahasa Yunani, berarti jari jemari. Apabila kita hitung jari jemari orang dewasa, maka berjumlah 10. Nilai 10 tersebut terdiri dari 2 radiks, yaitu 1 dan 0. Angka 1 dan 0 merupakan lambang dari on dan off, ya dan tidak. Pengertian teknologi analog. Teknologi analog adalah sebuah perkembangan teknologi yang masih menggunakan sistem manual atau sebelum berkembangnya teknologi digital. Sinyal analog adalah pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Berikut adalah contoh teknologi analog, yaitu kamera film konvensional, jam analog, radio analog, telepon analog, pengukur tekanan, dan speedometer. Pengertian teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang tidak menggunakan tenaga manusia atau manual, tetapi cenderung pada sistem pengoperasiannya yang otomatis dengan sistem komputerisasi. Teknologi digital ialah teknologi yang menggunakan perintah perkodean biner untuk menghasilkan suatu perintah tertentu. Berikut contoh teknologi digital: televisi, komputer, smartphone, tablet, kamera digital, radio digital, laptop, dan jam digital. Materi pembelajaran 2 yaitu transmisi data digital. Transmisi data adalah proses pengiriman data atau informasi suatu titik ke titik lainnya melalui media komunikasi. Transmisi data dapat dilakukan oleh 2 cara, yaitu yang pertama adalah transmisi data. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. 2 parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Frekuensi gelombang tersebut dinyatakan dalam hertz atau Hz. Jadi, sistem analog merupakan suatu bentuk sistem komunikasi elektromagnetik yang menggantungkan proses pengiriman sinyalnya pada gelombang elektromagnetik. Contoh sinyal analog, pemancar konvensional dalam kurung lama. Transducer menyampaikan data dalam mode analog. Sinyal tersebut meliputi sinyal audio yang ditransmisikan melalui kabel, sinyal video yang disiarkan menggunakan teknologi lama, sinyal radio, dan jam tangan analog. Kedua yaitu transmisi data digital. Digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Sinyal digital hanya memiliki 2 keadaan, yaitu 0 dan 1. Sinyal yang mempunyai 2 keadaan ini bisa disebut dengan bit. Berikut keistimewaan atau kelebihan yang ada dalam teknologi digital. 1. Jaringan yang lebih efisien. 2. Penyimpanan data jadi lebih mudah. 3. Mempermudah pengiriman data. 4. Penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. 5. Informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk. 6. Dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimkannya secara interaktif. Berikut contoh sinyal digital.
Pertama yaitu ada pemancar pintar menggunakan berbagai protokol mengirimkan data melalui sinyal analog dan digital. Yang kedua yaitu jam tangan digital. Yang ketiga yaitu sinyal video digital. Yang keempat yaitu CD. Dan yang kelima yaitu DVD. Yang keenam yaitu komputer. 2. Telepon seluler. Sejarah perkembangan telepon seluler. Generasi 0 handy-talkie SCR36. Telepon seluler memiliki akar dari percobaan telepon mobil satu arah oleh Departemen Kepolisian Detroit pada 1921. Pada tahun 1928, radio komunikasi satu arah mulai digunakan oleh mobil patroli dengan frekuensi 2 MHz. Perkembangan selanjutnya melibatkan radio komunikasi dua arah dengan frekuensi modulasi FM. Pada tahun 1940, Galvin Manufacturing Corporation, sekarang Motorola, mengembangkan handy-talkie SCR36. Selama Perang Dunia II, menciptakan generasi 0 telepon seluler 0Z. Generasi 1 yaitu telepon seluler generasi 1G. Pada tahun 1973, Martin Cooper dari Motorola Corp menemukan telepon seluler pertama jenis 1G, dikenalkan pada 3 April 1973. Telepon ini berbobot 30 ons, sekitar 800 graman, dan menggunakan teknologi analog AMPS dengan frekuensi 825 MHz sampai 894 MHz. Meskipun menjadi tonggak penting dalam sejarah, 1G memiliki kekurangan berupa ukuran besar kepada mobilitas pengguna dan keterbatasan jangkauan regional karena sifatnya yang analog. Generasi 2, telepon seluler tahun 1996. Generasi kedua atau 2G muncul sekitar tahun 1990-an. Di Amerika 2G menggunakan teknologi CDMA, sementara di Eropa menggunakan teknologi GSM. GSM beroperasi pada frekuensi standar 900 MHz dan 1800 MHz, memberikan kapasitas pelanggan yang lebih besar. Pada 2G, sinyal analog telah digantikan oleh sinyal digital. Mengirimkan telepon seluler menyediakan fitur seperti pesan suara, panggilan tunggu, dan pesan singkat. Generasi 3 yaitu ponsel 3G. Generasi ini disebut juga 3G yang memungkinkan operator jaringan untuk memberi pengguna mereka jangkauan yang lebih luas, termasuk internet, bahkan video call berteknologi tinggi. Kelemahan generasi 3G ini biaya yang relatif lebih mahal dan kurangnya cakupan jaringan. Generasi 4 yaitu ponsel 4G. Generasi ini juga dikenal sebagai Fourth Generation 4G yang menawarkan pendekatan inovatif dan infrastruktur yang menggabungkan teknologi wireless yang sudah ada, termasuk wireless broadband 806 16E CDMI, wireless LAN, dan Bluetooth. Sistem 4G didasarkan pada heterogenitas jaringan IP, memungkinkan pengguna mengakses berbagai sistem kapan saja dan di mana saja. Kelebihan 4G melibatkan kecepatan tinggi, kapasitas besar, kualitas baik, jangkauan global, serta fleksibilitas untuk mengeksplorasi berbagai teknologi, mendukung layanan pengiriman data cepat untuk aplikasi multimedia seperti video, konferensi, dan game online. Cara kerja telepon seluler. Panggilan dari telepon genggam ke telepon rumah. Saat menelpon dari ponsel ke telepon rumah, panggilan akan dikirimkan melalui antena nirkabel dan diubah oleh pengirim nirkabel ke sistem telepon darat tradisional. Panggilan kemudian dialihkan ke jaringan telepon konvensional dan sampai ke penerima panggilannya. Selanjutnya, panggilan dari telepon genggam ke telepon genggam. Pada saat melakukan panggilan telepon, panggilan akan dirutekan melalui jaringan landline ke penghantar wireless penerima, atau melalui jaringan wireless
ke sel terdekat dari tujuan panggilan. Saat berbicara di telepon genggam, suara diubah menjadi gelombang radio yang dikirim melalui udara ke stasiun dasar terdekat. Stasiun dasar kemudian mengirim panggilan tersebut melalui jaringan wireless hingga mencapai orang yang dihubungi.